Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Buat kalian yang pernah memainkan game Pokemon, pasti ada sebuah story yang harus kalian ikutin untuk menamatkan game tersebut. Atau bahasa kerennya adalah lore Pokemon. Lore Pokemon sendiri adalah kumpulan cerita latar, mitologi, dan informasi yang membentuk alam semesta di dunia Pokemon. Terkadang lore ini menjelaskan asal-usul dunia Pokemon, peran legendary Pokemon, dan mythical Pokemon, hubungan antara manusia dan Pokemon, serta kejadian penting yang terjadi di setiap regionnya. Contohnya seperti region Kanto yang berfokus pada penelitian dan penemuan Pokemon, Johto yang kaya akan budaya dan legenda lokal, serta Galar yang terinspirasi dari Inggris dengan kisah kepahlawanan dan Darkest Day-nya. Tak hanya sebuah region yang memiliki lore-nya sendiri, bahkan para Pokemon khususnya legendary dan mythical Pokemon pun juga memiliki lore-nya sendiri, seperti Arceus yang menciptakan Dialga, Palkia, dan Giratina untuk menjaga ruang waktu dan dunia distorsi, serta menciptakan dunia Pokemon. Lalu ada Eternatus yang menyebabkan bencana di wilayah Galar. Di video ini saya akan memberikan 10 list Pokemon terkuat berdasarkan dengan lore-nya. Daripada berlama-lama, langsung saja kita ke inti video ini. Pokemon Get dase! Di list nomor 10 adalah Hoopa yang berasal dari region Kalos. Kalian pasti sudah tak asing dengan mythical Pokemon satu ini, karena bisa dibilang nih Pokemon merupakan salah satu mythical Pokemon terkuat dalam sejarah Pokemon. Hoopa sendiri dikenal sebagai dewa pengacau yang dapat membuka sebuah portal ruang dan waktu. Bahkan bukan hanya sebuah benda, Hoopa ini juga mampu memindahkan sebuah Pokemon meski Pokemon tersebut merupakan legendary maupun mythical Pokemon. Hoopa sendiri memiliki dua form yang berbeda, yaitu Hoopa Confined dan Hoopa Unbound. Nah, Hoopa Unbound ini merupakan bentuk asli dan bentuk terkuat dari Pokemon ini. Bahkan dikatakan jika Hoopa ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Di versi Hoopa Unbound ini, lingkaran cincinnya bahkan dapat memindahkan sebuah pulau, membengkokkan dimensi dalam skala yang lebih kuat. Selain memanggil legendary Pokemon, terkadang Hoopa ini juga mampu mengendalikan legendary Pokemon tersebut dengan amarahnya. Dalam Pokédex Omega Ruby dan Alpha Sapphire pun dikatakan jika Hoopa mampu memindahkan seluruh kastil di Kalos hanya untuk mengambil harta karun di kastil tersebut. Di list nomor 9 adalah Zacian dan Zamazenta dari region Galar. Dua Pokemon yang dijuluki pahlawan di wilayah Galar karena dahulu kala kedua Pokemon ini berhasil menyingkirkan dan menyudahi bencana terbesar di wilayah Galar, yaitu Darkest Day. Dan dikatakan jika kedua Pokemon ini memiliki kekuatan yang setara. Selama berabad-abad, kedua Pokemon ini tinggal di sebuah wilayah region Galar, melindungi region ini dari ancaman luar meski region tersebut masih berada di zona aman. Kedua Pokemon ini tetap akan bersemayam di sebuah patung yang ada di Slumbering Well. Sejarah kekuatan kedua Pokemon ini bahkan sudah ditulis sejak 3000 tahun lalu, saat legendary Pokemon Eternatus bangkit dan menyebabkan wilayah Galar dilanda hari kegelapan dahsyat. Zacian dan Zamazenta pun juga bangkit untuk melindungi wilayah Galar dan dibantu dengan dua manusia lain. Dan setelah Zacian dan Zamazenta berhasil mengalahkan Eternatus, kedua manusia tersebut dinobatkan sebagai raja baru di wilayah Galar. Sedangkan Zacian dan Zamazenta kembali tertidur, dan seiring berjalannya waktu, Zacian dan Zamazenta terlupakan oleh sejarah. Di list nomor 8 adalah Zygarde yang berasal dari region Kalos. Pokemon yang memiliki cukup banyak form yang selalu menjaga wilayah Kalos tetap berada di dalam keseimbangan. Zygarde Core adalah inti dari Zygarde. Zygarde Cell akan menyebar ke seluruh wilayah Kalos untuk mengawasi ekosistem. 10% form Zygarde akan muncul ketika pertarungan jarak dekat terjadi. 50% form akan muncul saat ekosistem mulai terancam. Dan complete form Zygarde akan muncul jika ekosistem di wilayah Kalos terancam. Serta complete form ini akan dengan cepat menghancurkan ancaman tersebut. Jika Zygarde Complete Form sudah muncul, maka dunia Pokemon ini sedang berada di dalam bahaya besar. Form ini juga membuatnya bisa memantau seluruh kehidupan. Dalam Pokédex-nya pun juga dikatakan jika Zygarde ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan di Pokemon juga jauh lebih kuat dibanding Xerneas dan Yveltal. Satu-satunya Pokemon yang berhasil mengendalikan kehidupan ya hanya Zygarde ini. Bahkan jika Xerneas dan Yveltal terlibat di sebuah pertarungan, Complete Form Zygarde akan dengan mudah menghentikannya. Di list nomor 7 adalah Eternatus yang berasal dari region Galar. Nih Pokemon dalam lore-nya pun bisa dibilang adalah yang paling mengerikan dibanding yang lainnya. Salah satu legendary Pokemon yang bisa menebar teror paling mengerikan di dunia Pokemon khususnya di wilayah Galar.
Udah tak diragukan lagi jika Pokemon ini masuk list. Dikatakan jika Eternatus merupakan alien dari luar angkasa yang menyebabkan bencana besar di wilayah Galar. Bahkan sebelum kemunculan dari Zacian dan Zamazenta, Pokemon ini hampir saja menghancurkan seluruh wilayah Galar dengan kekuatannya. Selain kekuatannya yang dahsyat, Pokemon ini mampu memancarkan energi tak terbatas yang bisa membuat Pokemon lain menjadi Dynamax bahkan Gigantamax. Bentuk terkuat dari Pokemon ini adalah dibentuk Eternatus Eternamax. Pokemon ini benar-benar mengerikan, energi yang keluar dari Pokemon ini sangat besar, bahkan membutuhkan dua legendary Pokemon yang berada di form terkuatnya untuk mengalahkan Eternatus Eternamax. Di list nomor 6 adalah Dialga yang berasal dari region Sinnoh, salah satu Pokemon pertama yang diciptakan oleh Arceus dan diminta oleh Arceus untuk menjaga waktu. Bisa dibilang juga Dialga ini merupakan penguasa waktu, mengontrol laju waktu, bisa menghentikan waktu, bahkan Pokemon ini juga bisa mengulang sebuah waktu, yang membuat Dialga mampu dengan mudahnya kembali ke masa lalu bahkan menuju masa depan. Diciptakannya Dialga juga dikatakan bahwa waktu mulai berdetak, dan tanpa adanya Dialga, waktu di dunia Pokemon akan berhenti total. Bentuk asli atau origin form Dialga ini dibilang cukup mirip dengan Arceus, bahkan di wilayah Hisui, Pokemon ini dianggap sebagai entitas ilahi. Sayangnya meski bentuk origin dari Dialga ini cukup mirip dari Arceus, tak ada Pokédex yang menyebutkan jika kekuatan dari Dialga ini hampir setara dengan Arceus. Namun adanya Dialga ini juga sangat penting di dunia Pokemon, karena jika tidak, ya semua waktu di dunia Pokemon akan berhenti total. Di list nomor 5 adalah Palkia yang berasal dari region Sinnoh. Palkia sendiri juga merupakan salah satu Pokemon pertama yang diciptakan oleh Arceus, dan Pokemon ini diminta oleh Arceus untuk menjaga ruang. Dikatakan jika kelahiran dari Palkia juga membuat ruang mulai tercipta. Pokemon ini memastikan segala sesuatu memiliki tempatnya dan tak saling bertabrakan di dalam satu titik. Kekuatannya ini membuat Palkia dapat melipat sebuah ruang, menciptakan bahkan menghancurkan dimensi. Bahkan dengan kekuatannya ini, Palkia akan dengan mudah membalikan sebuah realitas. Amukan Palkia ini juga cukup mengerikan, karena hal tersebut dapat membuat ruang menjadi runtuh dan tercipta secara tidak stabil. Sama halnya dengan Dialga, Palkia juga memiliki origin formnya yang membuatnya mirip dengan Arceus. Namun dalam Pokédex-nya pun juga tak dikatakan jika kekuatan dari Palkia ini hampir setara dengan Arceus, dan bisa dibilang ya kekuatan dari Palkia dan Dialga ini setara. Di list nomor 4 adalah Giratina yang berasal dari region Sinnoh. Sama seperti dua list sebelumnya yaitu Dialga dan Palkia, Giratina ini juga merupakan Pokemon pertama yang diciptakan oleh Arceus. Bedanya jika Dialga ini memang diminta untuk menjaga waktu sedangkan Palkia diminta untuk menjaga ruang, Giratina ini berbeda. Karena Giratina ini merupakan Pokemon yang pembangkang, Arceus pun membuang Pokemon ini ke Distortion World dan diminta oleh Arceus untuk menjaga di Distortion World. Sifatnya yang terlalu agresif dan destruktif ini juga membuat Arceus mengasingkan seorang Giratina. Sebenarnya Giratina sendiri bukanlah Pokemon yang jahat, namun karena Arceus menganggap bahwa Giratina cukup berbahaya, makanya Pokemon ini diasingkan. Karena dibanding Dialga dan Palkia, memang Giratina ini sedikit lebih kuat dibanding kedua Pokemon tersebut. Bahkan dikatakan juga jika Giratina dapat mempertahankan origin formnya di luar Distortion World, ia akan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan seorang Arceus. Giratina ini juga memiliki dendam terhadap Arceus. Bahkan saking dendamnya Giratina ini kepada Arceus, ia pernah bekerja sama dengan Volo untuk menumbangkan sang dewa Arceus. Di list nomor 3 adalah Rayquaza yang berasal dari region Hoenn. Kekuatan dari Pokemon ini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan Rayquaza ini disebut sebagai penjaga langit di dunia Pokemon. Saking kuatnya Pokemon ini, banyak yang mengatakan jika Rayquaza ini hampir bisa menandingi seorang Arceus dan menjaga keseimbangan bumi dari kehancuran. Berbeda dengan Wither Trio lain yang tinggal di bumi, Rayquaza ini tinggal di lapisan ozon sejak ratusan juta tahun lalu. Dan karena tinggal di luar angkasa, hal ini membuatnya dapat berubah ke bentuk Mega Evolusi bahkan tanpa menggunakan Megastone. Rayquaza ini benar-benar Pokemon yang kekuatannya di luar nalar. Bahkan satu-satunya Pokemon yang dapat menghentikan pertarungan antara Groudon dan Kyogre ya hanyalah Pokemon ini. Tak jarang Rayquaza ini menghentikan pertikaian kedua Pokemon tersebut hanya dengan raungan saja, menandakan dominasi dari Rayquaza ini sangat besar. Selain menghentikan Groudon dan Kyogre saat di luar angkasa, Rayquaza ini juga akan melindungi bumi dari Deoxys, menjaga keseimbangan antara bumi dan luar angkasa. Di list nomor 2 adalah Ultra Necrozma yang berasal dari region Alola. Meski tak banyak dibahas, Ultra Necrozma ini benar-benar gila dari segi kekuatan bahkan lore-nya. Ultra Necrozma sendiri merupakan bentuk sempurna dari Necrozma setelah ia berhasil menyerap seluruh cahaya dari Solgaleo dan Lunala.
Dikatakan jika dahulu, Ultra Necrozma merupakan makhluk yang memiliki cahaya sempurna, dan dengan cahayanya ini, ia dapat menyinari seluruh Ultra Space. Namun karena keserakahan dari warga Megalopolis, Pokemon ini kehilangan cahayanya. Cahaya dari Necrozma ini benar-benar murni, bahkan cahaya yang dikeluarkan oleh Ultra Necrozma juga memberikan sebuah kekuatan, dan dengan cahayanya ini, bahkan Ultra Necrozma dapat menyinari dan memberi sebuah kehidupan di seluruh Ultra Space. Di list pertama adalah Arceus yang berasal dari region Sinnoh. Tentu saja nih Pokemon pasti akan menempati posisi pertama sebagai Pokemon terkuat berdasarkan lore-nya. Gimana enggak, kalau nggak ada seorang Arceus ya bisa dibilang dunia Pokemon tak akan pernah ada. Arceus merupakan awal dari semua yang ada di dunia Pokemon. Ia menciptakan Dialga untuk menjaga waktu, Palkia untuk menjaga ruang, bahkan Giratina untuk menjaga Distortion World. Menurut mitologi, Arceus muncul dari sebuah telur dan membentuk dunia dengan 1000 lengannya. Dan Arceus sendiri juga memiliki kemampuan untuk mengubah type-nya sesuka hati. Mungkin dari segi kekuatan, masih banyak Pokemon yang lebih kuat dibanding seorang Arceus. Namun dari segi peran, Arceus adalah yang paling berperan dalam membentuk dan menjaga keseimbangan dunia Pokemon. Pokemon ini memiliki semua yang gak dimiliki oleh Pokemon lain, seperti kekuatan bahkan kecerdasan. Hal inilah yang membuat Arceus berada di puncak Pokemon terkuat berdasarkan lore-nya. Dan ya itulah 10 Pokemon terkuat berdasarkan lore-nya. Sebenarnya masih banyak Pokemon-Pokemon kuat lain seperti Mewtwo yang memang diciptakan untuk menguasai dunia dan level pertarungannya ditingkatkan ke level tertinggi, atau bahkan Xerneas dan Yveltal yang mampu mengendalikan kehidupan dan kematian makhluk hidup. Tetapi bagi saya, 10 Pokemon di atas adalah Pokemon dengan lore terkuat yang pernah ada. Dan jika kalian tak setuju dengan pendapat saya di atas, kalian bisa komen di bawah ya. Siapa menurut kalian Pokemon yang memiliki lore terkuat? Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Thank you, bye.